Dalam satu riwayat hadis disebutkan kita diwasiatkan oleh Rasulullah dengan dua hal yang mana bila kita berpegang teguh dengannya, lan tadillu ba'di abada, kalian tidak akan tersesat setelahku, kata Rasul, selama-lamanya, yaitu kitabullah wa sunnati. Ya, dalam riwayat yang lain wa itrati ahli baiti, wa itratu ahli baiti. Yang pertama adalah kitab Allah, yang kedua adalah sunnahnya Rasulullah dalam riwayat keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah Imam Ali Zainal Abidin sebagai keluarga Nabi, cicitnya Nabi, beliau sangat berpegang teguh dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pegangi dengan kuat, ya nggak sampai keluar dari apa yang digariskan oleh Allah dalam ayat Al-Quran dan digariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Karena itu Allah juga menegaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalam satu riwayat tafsir, maksud daripada hablullah adalah Al-Quran, walaupun ada pendapat yang mengatakan itu adalah al-iman. Kana Zainul Abidin syadid at-tamassuk bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal kitab wa sunnah. Beliau sangat berpegang teguh, segala urusannya dikembalikan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadisnya Nabi. Kalau kita hanya sekedar mengatakan kalau kita ini sesuai Al-Quran, hadisnya Nabi, tapi kehidupan kita gak bersandar dengannya. Nah, buktinya apa? Kalaupun baca, sekedar baca, tidak memahami, apalagi mengamalkan. Apalagi mengamalkan. Ini kalau beliau enggak benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran. Buktinya apa? Itu ketika dicela, dituduh maling, ya, mencuri uangnya seorang yang ingin membayar hutang, ikuti Al-Quran. Apa di Al-Quran? Memaafkan, tidak membalas. Ngikuti hadisnya Nabi, ngikuti cara hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pernah Rasulullah membalas cacian, tidak pernah Rasulullah membalas kezaliman yang dilakukan orang-orang kafir. Lah apalagi yang melakukan ini bukan orang kafir, orang muslim, sehingga dimaafkan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Yang dituduhkan dilakukan, yang dituduh maling uang 1000 dinar, kalau nggak 1000 dirham itu dikembalikan 1000 dinar dan 1000 dirham. Dia nggak mencuri, tapi karena dia dituduh mencuri dengan uang segitu, dikasih uang segitu. Kalau kita lebih baik membela diri, ya pengadilan nggak apa-apa wis. Nggak ngelakoni dituduh. Minimal alasan kita apa? Ini mencemarkan nama baik. Loh, nama baik kita itu seberapa besar dengan Imam Ali Zainal Abidin, ya. Beliau mencerminkan apa yang diajarkan oleh Allah, yang digariskan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. La wa ma kana alaihi jadduhu Ali bin Abi Thalib wa abuhu Al-Husain Asy-Syahid radhiyallahu anhuma. Beliau juga sangat berpegang teguh apa yang dilakukan oleh kakeknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan ayahnya Sayyidina Al-Husain Asy-Syahid. Biasa di dalam keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki amalan cara hidup mengikuti ayah ke ayah sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang sudah diajarkan dari Imam Ali Zainal Abidin. Beliau mengikuti ayahnya Sayyidina Imam Al-Husain Asy-Syahid, mengikuti Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan ilmu dari orang luar, tapi sudah mendapatkan ilmu dari orang dalam. Double. Tahu ilmunya, tahu keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cara perbuatan Nabi dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang didapatkan dari ulama-ulama yang ada di saat itu, dari sahabatnya Nabi atau dari tabi'in. Beliau juga ikut mendapatkan banyak ilmu dari ayahnya, yang ayahnya mengambil dari kakeknya sampai ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikatakan gadaman ala gadamin bijizin
apa dalam satu syair disebutkan abun yatalaga an abihi wa hakadha. Terus ayah ke ayah sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yuhidu anhu gaida mulatin fi aqidatin aw ibadatin aw amal. Enggak berpaling ukuran satu ujung jari. Ya, satu ujung jari dari cara hidupnya ayahnya, kakeknya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu ujung jari enggak berpaling. Sama persis wis. Ibarat kalau kendaraan itu batasan ini enggak dilewati sama sekali, sudah pas di batasan. Enggak kalau tes SIM itu lolos. Enggak melenceng sama sekali. Sama sekali. Yang digambarkan itu gaidaun mulatin. Dari apa tidak berpalingnya itu? Dari akidahnya, sesuai akidah ayah dan kakeknya, dari ibadahnya dan amal kesehariannya, zikirnya, wiridnya, nggak melenceng, sesuai garis yang digariskan oleh ayah dan kakeknya. Katsirat tabattul wal wara', beliau sangat gemar beribadah dan orangnya sangat wara'. Ya, gemar beribadah dan wara'. Ini gak mudah ya. Wara' itu tidak mengambil kecuali yang benar-benar yakin. Itu wara'. Kalau sudah dikatakan katsirul wara', sangat wara', berarti bukan hanya sekedar yang halal yang diambil, tapi dipilih yang paling murni halalnya. Paling murni gimana? Dari jalur orang yang baik, apa melalui orang yang baik dia dapatkan harta yang baik dari orang yang baik. Ibaratnya kalau kerja itu belinya atau jualnya kepada orang yang soleh, yang dia menjaga hartanya, sehingga benar-benar beliau ini sangat wara'. Ashfaqat alaihi ammatuhu Fatimatu bintu Ali min kasrati ma yat'ab bihi jismuh min ibadatin fa arsala ilaihi sahabi فأرسل إليه الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه يكلمه في ذلك, hingga melihat getolnya saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bibinya yang bernama Fatimah binti Ali. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya anak selain dari Sayyidah Fatimah yang bernama Fatimah. Selain dari Sayyidah Fatimah, karena dari Sayyidah Fatimah kita ketahui ada 6, Hasan, Husain, Muhsin atau Muhassin, kemudian Zainab, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Lah dari istri yang lain setelah wafatnya Sayyidah Fatimah memiliki anak perempuan yang bernama Fatimah. Enggak satu tok, banyak. Ada Muhammad bin Hanafiyah, ada Abu Bakar, ada Umar, ya, banyak nama anak-anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lah di antara anaknya Fatimah binti Ali. Fatimah ini bibinya Sayyidina Ali Zainal Abidin, saudara ayahnya. Ya, saudara ayahnya. Ketika melihat getolnya beribadah Sayyidina Ali Zainal Abidin, menyusahkan tubuhnya, jasadnya karena banyaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengutus sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini sahabat yang sangat istimewa. Gak ikut perang Badar kalau nggak salah, gak ikut perang Badar karena diperintahkan ayahnya untuk menjaga saudari-saudarinya. Ingin ikut perang Badar, tapi gak dibolehkan oleh ayahnya karena untuk menjaga saudari-saudarinya masih kecil. Sehingga ayahnya wafat, beliau bingung meramut anak-anak kecil. Gimana? Menikah dengan seorang janda. Katanya Rasulullah, kenapa kok enggak yang gadis? Halla bikran tula'ibuka wa tula'ibuha. Apa kok enggak gadis aja? Ya, ibaratnya lebih
menyenangkan lah daripada janda. Itu dulu ya. Janda penggoda kalau sekarang ya. Karena dulu janda itu tetap menjaga martabatnya, nggak seperti sekarang. Action nah kepingin dirabi wong maneng. Ya. Kalau dulu enggak menjaga martabatnya sehingga orang-orang ingin berbondong-bondong mendapatkannya. Lah ini Jabir bin Abdullah menikah dengan seorang janda ditegur oleh Rasulullah. Dengan demikian beliau menjawab, ya Rasulullah, aku punya saudara-saudara kecil. Kalau aku menikah dengan seorang gadis, tak podo ngomongi akhirnya. Lah saya menikah dengan seorang janda untuk apa? Ngomong-ngomong mereka ini adik-adik saya. Karena itu alasan yang dianjurkan untuk menikah dengan seorang janda. Ketika nggak ada alasannya, ya halal bikron, cari yang gadis ya. Lek gadis kan yang gelem ya rabi ojo rondo gak apa-apa. Jadi kalau menikah dengan janda itu kalau ada tujuan dianjurkan. Kalau nggak ada tujuan, lebih baik menikah dengan seorang gadis. Lah diajak bicara oleh Jabir ini. Diajak bicara oleh Jabir, dijawab. Maksudnya dianjurkan jangan terlalu beribadahnya ketol, jaga tubuh kesehatan Anda dan lain-lain sebagainya. Dijawab oleh Imam Ali Zainal Abidin, la azalu ala manhajin abawaya abui muta'assiyan bihima abawaya hatta algahuma. Aku akan selalu berada di garis cara hidup orang tuaku sampai aku bertemu dengan mereka. Jadi beliau melakukan hal ini, ibadah dengan segetol itu bukan karena apa namanya sesuatu yang ada pada beliau yang menyemangati, kecuali hanya satu, ingin berada di garis orang tuanya, sama, nggak mau tertinggal jauh. Nggak mau tertinggal jauh, bukan karena ngoyo beribadahnya, enggak, ingin sama dengan jalur ayahnya dan kakeknya, nggak mau keluar sama sekali, nggak mau jauh. Karena biasanya itu dari ayah ke anak itu ada penurunan. Lah beliau nggak mau, minimal itu sama. Kenapa? Pasti walaupun ibadahnya sama, derajatnya lebih tinggi yang pendahulu. Hanya ada beberapa orang saja yang bisa mendahului pendahulunya, yang dikatakan oleh Allah sabigun, orang-orang yang bisa menyalep, hanya sedikit. Ya, katakan sabigun laikal muqarrabun. Apa terusnya? Sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Kalau dari zaman dulu as-sabiqun itu banyak, tapi kalau yang akhir-akhir sedikit. Lah beliau nggak mau ketinggalan, jadi ingin gabung dalam yang sedikit itu, yang bisa menyalip. Itu yang beliau inginkan, ya, biar imbang dengan ayahnya. Wa kana hasan ar-ra'yi bi syaikhain Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Beliau memiliki pendapat yang baik, memiliki husnudzan yang tinggi terhadap kedua khalifah ar-rasyid, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Juga kepada al-khalifatur rasyid Utsman radhiyallahu anhu. Karena di saat itu mulai banyak penyimpangan, seperti apa yang dibuat oleh kelompok Abdullah bin Sabah dari golongan yang mereka mengkultuskan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menjelek-jelekkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Lah beliau berpegang teguh sesuai dengan ajaran ayahnya Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan pamannya, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang sangat menghormati dan memuliakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Dari sering yang kita sampaikan apa yang mereka perjuangkan untuk Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Syadidul hub lahum, sangat mencintai mereka. Wa takdir li amalihim, menghormati amal-amal mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Bukan hanya kepada mereka, syadidul hub lis sahaba ajmain, semua para sahabat Nabi sangat dicintai oleh
Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Nah, jadi karena itu kalau ada yang mengaku dari keluarganya Nabi kok membenci salah satu sahabat Nabi, nggak dibenarkan. Kakek mereka yang masih anget dari zamannya sahabat sangat menghormati seluruh sahabat Nabi, sangat memuliakan mereka, sangat mencintai mereka. Ya, terkhusus Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Mengapa? Karena dalil kesahabatan Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah ini ada dalam ayat Al-Qur'an. Ya, idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika di gua Hira, di gua Tsaur, Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar merasa resah. Mengapa? Karena sudah kelihatan kakinya orang kafir Quraisy. Ibarat kalau mereka merunduk gini, kelihatan ini Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah ada di dalam. Kekhawatiran itu muncul, turun ayat Al-Qur'an, la tahzan innallaha ma'ana. Walaupun mereka melihat, jangan khawatir, Allah bersama kita. Kemampuan Allah nggak bisa dibandingkan dengan kekuatan mereka, nggak bisa dibandingkan sama sekali. Sehingga nggak usah khawatir, kita ini hanya ikhtiar, ya. Gambarannya seperti ikhtiar. Urusan yang menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah dalilnya kesahabatan Sayyidina Abu Bakar dalam ayat Al-Qur'an. Kalau sahabat yang lain nggak ada dalilnya. Ya, Sayyidina Umar disebutkan sahabat Nabi enggak dalam ayat Al-Qur'an, ya. Dalam ayat Al-Qur'an enggak. Tapi Sayyidina Abu Bakar disebutkan, sehingga orang yang mengingkari, yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar murtad, mendapatkan laknat, ini orang yang kafir. Kenapa? Dalil sahabatnya di nas ayat Al-Qur'an, yang enggak mungkin toh Al-Qur'an itu dirubah. Keliru maksudnya. Allah enggak tahu masa depan maksudnya. Enggak masuk akal. Sesuatu yang dipastikan oleh Allah itu berarti sesuatu yang pasti dalam kehidupan dunia. Ya, nggak mungkin ada bleset sedikit pun dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Sayyidina Abu Bakar sudah dikatakan oleh Allah sahabat, ya selamanya pasti sahabat, nggak mungkin ada perubahan apapun. Ya, karena itu kalau sahabat-sahabat yang lain masih mungkin dia murtad kemudian kembali menjadi sahabat, atau murtad tidak kembali menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih mungkin. Tapi Sayyidina Abu Bakar nggak mungkin sama sekali, tidak mungkin sama sekali. Falamma adhara ba'dul mutasattirin bi alil bait ata'na bi Abi Bakar wa Umar tasadda lahum Zainul Abidin fa fadhaha makrahum wa adhara al bara'ata minhum. Ketika ada beberapa orang yang berlindung kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka bahkan dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuduh, mencela, menghina, bahkan sampai melaknat atau mengkafirkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, beliau Imam Ali Zainal Abidin menghadapi mereka, tapi bukan dengan mencela, bukan dengan menghina, bukan dengan mendemonstrasi, bukan, menghadapi mereka dengan ilmunya, dengan pemahamannya, membenarkan serta menyatakan aku tidak berada dalam kelompok mereka. Cukup, nggak perlu ya dilempari batu, di demo, tutup, nggak perlu. Cukup kita tunjukkan kebenaran kepada masyarakat bahwa yang benar adalah yang mencintai kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Menunjukkan kepada mereka bahwa kita mencintai mereka sudah cukup. Ya, nggak perlu kita demo sampai ente-entean, ya seperti beberapa tahun yang lalu. Ternyata nggak membuahkan hasil, justru tambah banyak yang mengikuti mereka. Gara-gara apa? Gara-gara demo, salah demo. Nah, coba dengan cara yang baik, cara yang benar, menunjukkan kepada masyarakat mana cara yang diajarkan oleh Rasulullah, mana yang diajarkan oleh para sahabat, mana yang diajarkan oleh ahlul bait yang benar. Cukup, itu akan mengentas mereka daripada kesesatan. Diriwayatkan oleh Hafiz Ibn Katsir dari anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin yang bernama Muhammad Al-Baqir. Beliau mengatakan bahwa ayahnya suatu hari pernah didatangi oleh satu kelompok dari Irak. Mereka
menyebut tentang Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ya, dicela, dicaci, dihina, dilaknat dan yang lain sebagainya oleh sebagian penduduk Irak. Ketika mulai mau mencaci Sayyidina Utsman, ya, jadi wis mari ngilokno Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, memulai mau mencaci ngilokno Sayyidina Utsman ini, Imam Ali Zainal Abidin menjawab, akhbiruni antum minal muhajirin al awalin, apakah kabarkan padaku, aku ini tanya, kamu ini dari sahabat muhajirin, mereka yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah, apakah kalian ini termasuk orang-orang yang diusir dari rumah-rumah mereka, dirampas harta-harta mereka, yang mereka melakukan hal tersebut hanya semata-mata ingin mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan membantu Allah dan membantu Rasulullah. Maksudnya orang-orang muhajir. Apakah kalian termasuk ayat Al-Qur'an itu? Mereka menjawab, "Qalu la." Enggak ya Imam Ali, aku enggak termasuk dari mereka. Aku bukan dari kelompok orang muhajirin. Qala fa antum minal ladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Lantas apakah kalian ini termasuk kelompok yang kedua, yang mana mereka ini adalah mempersiapkan orang-orang dari orang-orang muhajirin dan mencintai orang muhajirin, yaitu kaum Ansor. Kalian ini bukan kaum muhajirin, apakah kalian ini kaum Ansor? Katanya Imam Ali Zainal Abidin. Kata mereka, golula, bukan, kita bukan muhajirin, kita bukan Ansor. Kenapa? Kita zamannya tabiin kok. Ya, kita ini adalah orang-orang tabiin yang mendapati sahabat Nabi, nggak mendapati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Imam Ali, wa ana ashhad, dan aku bersaksi, aku yakin, annakum lastum minal firqati tsalitsah, kalian ini bukan dari kelompok yang ketiga. Jadi bukan muhajirin, bukan ansor, bukan pula yang ketiga. Siapa yang ketiga? Alladzina qala Allah azza wa jalla fihim, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka dari kelompok yang ketiga, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kalian juga bukan kelompok orang-orang yang datang dari setelah mereka, setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang muhajirin dan ansar. Mereka mengatakan apa? Yang kelompok ketiga ini, ya Rabbana, ya Allah, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Siapa yang mendahului kami? Ya para sahabat. Ya, bukan mencela mereka, bukan menghina mereka, justru mendoakan mereka. Namanya manusia, sebaik apapun mesti ada kesalahan walaupun kecil, dimintakan ampun. Itu adalah kelompok yang ketiga. Lah kamu ini bukan kelompok pertama, bukan kelompok kedua, bukan kaum muhajirin, bukan kaum ansor, bukan orang-orang yang tabi'ina lahum bi ihsan. Berarti apa? Orang-orang yang berlawanan dengan mereka. Fagumu anni. Wis, jangan di sini, keluar, diusir. Fagumu anni, jauh-jauh dari aku, kata beliau. La barakallahu fikum, kalian enggak akan mendapatkan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Wala qarraba daurakum, kalian tidak akan bisa punya peran apapun. Antum mustahzi'una bil Islam, kalian ini merendahkan, mencela, meremehkan agama Islam. Walastum min ahli, dan kalian bukan dari orang Islam. Lihat. Jadi kalau mereka datang menyodorkan seperti itu, perlu kita dengan tegas. Tapi kalau mereka enggak menyodorkan kepada kita, tapi mereka berdakwah ke orang-orang, enggak perlu kita tegasi mereka. Kita sebarkan kebaikan, kebenaran kepada orang-orang yang didakwahi aja. Itu lebih bermanfaat. Beliau juga pernah mengatakan kepada orang-orang yang mencela, melaknat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman,
dan orang-orang yang menjunjung tinggi nama keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan sesuatu yang batil, sesuatu yang dusta, ditambah-tambahi, dibumbu-bumbui, seperti apa yang terjadi di kelompoknya Abdullah bin Sabah yang mentuhankan atau mengkultuskan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Katanya Imam Ali, ma akdzabakum wa ma ajra'akum 'ala Allah. Alangkah dustanya kalian, alangkah beraninya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu min salihi qaumina, kita ini termasuk orang yang soleh dari kaum kita, kaum muslimin. Aku ini di antara orang yang terbaik dari kaum muslimin. Dan cukup bagi kita kalau kita ini menjadi orang yang terbaik dari kaum muslimin. Mengapa? Karena mengikuti jejak mereka. Kalian kenapa kok mencela-mencela mereka? Kita ini wis untung menjadi orang yang terbaik. Kita masih untung menjadi orang yang terbaik. Beliau juga pernah ditanya, pernah mengatakan tentang pembunuhan Sayyidina Utsman. Beliau mengatakan, wallahi ma qutila Utsman ala wajhil haq. Sayyidina Utsman itu bukan terbunuh dengan cara yang benar. Artinya apa? Dia dibunuh dengan cara yang tidak benar, terzolimi. Karena itu beliau dikatakan asyahid, karena yang meninggal dalam keadaan syahid oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga yang diriwayatkan tentang oleh Mas'ud bin Malik. Imam Ali Zainal Abidin pernah bertanya kepada beliau apa yang dilakukan oleh Sa'id bin Jubair. Beliau mengatakan dia adalah orang yang soleh, orang yang baik. Beliau mengatakan Imam Ali, zakara rajulan kana yamurru bina fanusailu anil faraid wa asya mimma yanfa'una Allah biha. Dia adalah orang yang pernah lewat kepadaku dan kita saling bertanya tentang faraid, tentang ilmu warisan dan beberapa masalah yang itu bermanfaat untuk kami. Dan dia nggak ada hubungan sama sekali dengan orang-orang Irak. Yang dimaksud orang-orang yang mencela Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Karena Sa'id bin Jubair ini tinggalnya di Irak. Dia di Irak tapi nggak sama dengan orang-orang Irak. Ya. Innahu laisa indana ma yarmina bihi haula. Nah, karena itu mencintai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ajaran Ahlul Bait. Ajaran keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghormati mereka. Lah ini semuanya menggambarkan bahwa beliau ini sangat memegang teguh di dalam ayat Al-Quran. Ya, gambarkan tadi ketika ada orang yang menyodorkan, menghina Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan memulai Sayyidina Utsman, dijawab kalian ini bukan dari kelompok yang pertama Al-Muhajirun, disebutkan ayat Al-Qur'annya, bukan juga kelompok dari ayat Al-Qur'an yang kedua yaitu kaum Ansor walladzina tabawwa'ud dara wal imana, bukan juga dari kelompok yang ketiga. Beliau gambarkan ayat Al-Qur'an di dalam akidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Hadratin Fatihah.